8 hari jelang Lebaran, peningkatan jumlah pemudik mulai terjadi di sejumlah titik. Dan untuk mengetahui kondisi arus mudik awal pada sore hari ini, kita langsung saja bergabung dengan Rona Marina dari Gerbang Tol Cikatama, Sefrinal Putra dari Pelabuhan Merak Banten, dan Nadia Soraya dari Stasiun Senen Jakarta. Kita ke Gerbang Tol Cikatama terlebih dahulu. Rona, bagaimana pantauan arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikatama pada masa awal mudik sore hari ini? Ya, baik Reza, pantauan terkini di gerbang tol Cikampek Utama tempat saat ini kami melaporkan memang masih terpantau ramai lancar ya, dan hal ini pun juga tidak jauh berbeda dibandingkan dengan 1 jam yang lalu. Karena kami tadi juga sudah memantau sejak siang hari pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, namun belum ada kepadatan yang berarti di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek. Dan terutama kami juga mengamati di gerbang tol Cikampek Utama ini terjadi ketersendatan sedikit menjelang sore hari ini atau menjelang buka puasa ini, hanya saat masyarakat mengantri untuk masuk maupun keluar melalui gerbang tol Cikampek Utama, di mana masyarakat ini juga tap in atau tap out begitu ya dengan kartu e-tolnya masing-masing. Maka inilah yang menyebabkan sedikit ketersendatan apalagi sore hari ini menjelang berbuka puasa. Namun kami juga melihat bahwa memang dari masyarakat yang berlalu lalang melalui gerbang tol Cikampek Utama ini kebanyakan adalah mereka yang membawa kendaraan pribadi roda 4 dan juga beberapa juga ada bus mini, kemudian ada juga bus yang berukuran besar dan juga ada truk-truk juga. Nah, meskipun demikian memang laju kendaraan ini masih bisa mulai dari 60 hingga 80 km per jam, karena tadi Reza kami juga melaju dari sepanjang tol Jakarta Cikampek juga dengan kecepatan 60 hingga 80 km per jam. Dan hal tersebut juga terkait dengan ramai atau tidaknya ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini juga yang baik itu untuk lajur kiri maupun lajur kanan arah sebaliknya ini juga masih terpantau, bahkan di kilometer tertentu ini masih terlihat landai begitu ya. Dan hal ini pun juga terpantau tetap landai di jalan layang tol MBZ yang mengarah ke gerbang tol Cikampek Utama. Nah, meskipun demikian Reza, tadi kami juga melihat sudah ada beberapa dari masyarakat yang seperti menaiki mobil mereka masing-masing dengan membawa sedikit barang di atas mobil begitu ya, dan ini juga identik dengan masyarakat yang akan melaksanakan mudik, apalagi saat ini sudah sekitar H-8 atau H-9 menjelang libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan memang untuk kendaraan ini yang melaju ini adalah kendaraan-kendaraan yang masih didominasi dengan kendaraan plat B, yang artinya memang dominasi untuk masyarakat yang saat ini melakukan aktivitas dengan menggunakan via darat ini adalah masyarakat Jakarta, baik itu yang akan masuk ke gerbang tol Cikampek maupun masyarakat yang keluar melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan dari data yang terakhir kami dapatkan dari pihak PT Jasa Marga ini per hari ini atau H-9 libur Idul Fitri ini sudah ada sekitar 325 ribuan lebih masyarakat yang beraktivitas via darat, dan hal ini pun juga dicatatkan tidak hanya melalui gerbang tol Cikampek Utama namun juga gerbang tol Trans Jawa begitu ya. Namun untuk gerbang tol Cikampek Utama ini terjadi volume peningkatan dari aktivitas masyarakat yang menggunakan kendaraan via darat, yakni sebesar 29,4% dibandingkan dengan tahun lalu di hari yang sama. Maka dari itu dari pihak kepolisian ini juga sudah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya seperti kontraflow yang akan diberlakukan mulai dari kilometer 40 yang nantinya akan diberlakukan mulai dari Kamis hingga Sabtu 30 Maret 2025, menyusul juga ganjil genap dan juga nantinya akan ada one way juga. Demikian, Reza. Baik, kita langsung terhubung dengan Sefrinal. Sefrinal, apakah masih terjadi kepadatan pemudik di Pelabuhan Merak dan berapa banyak pemudik yang sudah menyeberang? Ya Reza, kondisi Pelabuhan Merak saat ini sudah berhasil terurai untuk antrian pemudik menuju Pulau Sumatera, baik di dermaga ekspres maupun di dermaga reguler, yang mana memang saat di malam atau sejak 2 hari belakang ini terjadi peningkatan untuk pemudik mobil pribadi maupun penumpang pejalan kaki. Dan saat ini di kondisi dermaga ekspres sudah berhasil terurai dengan menambahkan satu pengoperasian kapal feri, yaitu kapal KMT Potling. Dan untuk dermaga reguler juga sudah berhasil terurai untuk antrian truk ekspedisi maupun bus yang hari ini peningkatannya cukup tinggi. Dan truk ini berhasil diurai karena beberapa pelabuhan tambahan dioperasikan, yaitu pelabuhan Kelindo Ciwandan dan pelabuhan Indah Kiat, dan juga beberapa arus kendaraan juga dialihkan ke pelabuhan BBJ yang berada di Bojonegoro.
Dan untuk hari ini memang terjadi peningkatan 50% lebih untuk pemudik pejalan kaki atau pemudik penumpang orang, yaitu sebanyak 89.905 orang atau meningkat 51% jika dibandingkan pada tahun lalu. Selain itu juga untuk kendaraan pribadi juga mengalami peningkatan yaitu 46%, jadi jika dibandingkan pada tahun lalu yaitu sekitar 21.586 unit. Dan beberapa strategi untuk mengantisipasi kemacetan yang akan terjadi di Pelabuhan Merak sendiri, yaitu dengan pihak SOP Banten sudah mempersiapkan beberapa buffer zone di Pelabuhan Indahkiat dan beberapa titik yang berada di kawasan. Baik, kita beralih ke Nadia. Nadia, bagaimana pantauan arus mudik awal di Stasiun Senen sore hari ini? Ya, selamat sore Reza. Jelang Hari Raya Idul Fitri, kepadatan calon penumpang terpantau sudah mulai terlihat di Stasiun Pasar Senen. Dan saat ini untuk keberangkatan kereta terdekat adalah kereta Bogowonto tujuan Lempuyang dan juga kereta Tawang Jaya tujuan Semarang. Tadi saya sempat menanya kepada para calon penumpang sebenarnya apa alasan mereka untuk berangkat lebih awal di liburan mudik Lebaran 2025 ini. Tadi alasannya beragam, yang pasti tentunya untuk menghindari kepadatan ataupun penumpukan di puncak arus mudik yang diprediksi oleh PT KAI Daob 1 Jakarta akan terjadi pada 28 hingga 29 Maret 2025. Di samping itu juga para calon penumpang ini mengatakan dari tempat kerjanya ini mereka mendapatkan libur lebih awal, maka mereka memilih untuk menghabiskan waktu lebih lama di kampung halaman untuk bersemu dengan sanak saudaranya. Di samping itu juga untuk anak sekolah, ini seperti yang kita ketahui ini juga liburnya lebih awal, mereka memilih untuk menghabiskan waktu lebih lama juga di kampung halaman. Dan untuk kepadatan yang terjadi di Stasiun Pasar Senen dari hari ini sejak kemarin juga, ini sejalan dengan data yang saya peroleh dari PT KAI Daob 1 Jakarta. Tadi saya sempat menghubungi manajer humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Isvan Henry Wintoko, yang mengatakan berdasarkan data untuk hari ini saja ada sebanyak 26.033 tiket yang ludes terjual. Dan angkanya ini diprediksi akan terus meningkat pada hari ini apabila dibandingkan dengan kemarin di tanggal 22 Maret, ini kurang lebih sama di angka 26.299 tiket yang terjual. Dan tadi seperti yang saya sampaikan akan terus meningkat untuk prediksinya karena masyarakat masih diperkirakan melakukan pemesanan tiket pada hari ini. Di samping itu juga diprediksikan untuk besok ini akan ada peningkatan jumlah tiket sebanyak 200 tiket untuk para penumpang yang akan melakukan mudik di tahun ini. Di samping itu untuk destinasi ataupun kota mana saja yang menjadi favorit masyarakat masih sama dengan tahun kemarin. Rata-rata ini adalah tujuan di Surabaya, Purwokerto, Jogja, Malang, Kebumen hingga Tegal. Dan masyarakat juga diingatkan tidak perlu khawatir karena mengingat ini sekitar 30 menit lagi akan memasuki waktu berbuka puasa. Dari PT KAI Daob 1 Jakarta juga menyediakan takjil yang tadi dibagikan di loket pemesanan tiket atau pertukaran tiket begitu. Dan diingatkan juga kepada para penumpang untuk mengutamakan keselamatan dan juga keamanan keluarga dan juga diri masing-masing, begitupun juga barang bawaan Anda. Untuk sementara itu, Reza, yang dapat saya laporkan dari Stasiun Pasar Senen, kembali ke studio. Baik, Nadia Soraya dan sebelumnya Sefrinal Putra dan Rona Marina, terima kasih atas laporannya teman-teman. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.